Assalamualaikum. Senang dapat kembali menghadirkan video dengan konten edukasi yang tentu semakin menarik untuk terus ditonton. Kali ini kita akan coba bahas tentang hal yang sering terluput dari perhatian banyak orang, yaitu kenyataan bahwa gaji orang-orang yang bekerja pada pemerintah seperti TNI, Polri, dan PNS bisa bikin ekonomi menjadi stabil. Kok bisa? Karena pegawai pemerintahan adalah pangsa pasar dari segala hasil produksi barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat. Mari simak ilustrasi berikut. Suatu ketika di zaman dahulu, ada seorang raja dari negeri di bawah angin yang bernama Dharmawangsa, memiliki perbendaharaan emas dan perak dalam bentuk kepingan uang logam yang tak terkira jumlahnya. Sedangkan Dharmawangsa punya kebutuhan yang beragam. Sebut saja pasal pertama, dia butuh tukang bangunan supaya konstruksi tembok istananya berdiri kokoh kuat menahan tembakan meriam. Kemudian yang kedua, dia perlu bantuan para jawara pendekar, pemuda yang kuat berlari dan perkasa menunggang kuda serta mampu menaklukkan gajah. Lantas yang ketiga, sang raja haruslah ditolong oleh para cendekiawan yang dapat menjadi juru tulis yang cermat dan penasehat tempat bertukar pandangan dan pendapat. Selanjutnya, sebagai permisalan yang terakhir, setiap raja pasti butuh penyair yang dapat menyanjungnya ketika berhasil dan menghibur hatinya ketika gagal. Dari sudut pandang ekonomi, mereka yang berprofesi sebagai tukang bangunan, pendekar, cendekiawan, dan penyair itu merupakan produsen jasa layanan pemerintahan yang mana hasil produksi mereka dinikmati oleh Raja Dharmawangsa. Sebagai konsumen, Raja harus merogoh gudang perbendaharaan guna mengambil sebagian dari emas dan perak yang kemudian diberikan pada produsen. Di sini tampak dengan jelas bahwa Raja sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kuasa penuh akan peredaran alat tukar, sehingga dia bisa mendapatkan layanan dari berbagai produsen tanpa harus membarternya dengan produk apapun yang dihasilkan berdasarkan keahlian. Pada tahapan selanjutnya terjadi interaksi ekonomi antara masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan dengan masyarakat dunia usaha. Jika sebelumnya disebutkan bahwa tukang bangunan, pendekar, cendekiawan, dan penyair sebagai produsen, di sisi yang lain ternyata mereka juga berfungsi sebagai konsumen. Kebutuhan keseharian mereka berupa asupan karbohidrat dari nasi diperoleh dari produksi petani. Untuk asupan protein dari ikan diambil dari produksi nelayan. Porsi asupan lemak bagi tubuh mereka diperoleh dari produksi peternak ayam dan sapi. Sedangkan untuk memenuhi kalori intake dari vitamin dan mineral, mereka mengandalkan para tabib yang pandai meramu bermacam minuman penyegar badan dan pikiran. Ilustrasi ini menggambarkan tentang bagaimana para pegawai yang posisinya sebagai produsen jasa layanan pemerintahan ternyata secara bersamaan memiliki peran sebagai konsumen bagi bermacam profesi lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Upah yang diterima oleh para pegawai dalam bentuk emas dan perak pemberian raja, sebagiannya akan dipindah tangankan kepada petani ketika hendak membeli beras, kemudian pada nelayan ketika membeli ikan. Demikian juga pada peternak dan tabib ketika mereka membeli produknya sesuai dengan kebutuhan. Tanpa adanya emas dan perak sebagai alat tukar yang universal, interaksi seperti ini tak mungkin dapat terjadi. Karena tidak selamanya akan terjadi kondisi di mana petani butuh terhadap jasa layanan konstruksi. Sehingga ketika tukang bangunan butuh beras, belum tentu dia bisa membarternya dengan produk dari keahliannya itu. Demikian seterusnya untuk profesi-profesi yang lain.
Oleh sebab itulah mengapa gaji PNS bisa bikin ekonomi menjadi stabil. Karena memberikan gaji di level yang optimal, maka segala layanan yang ditawarkan oleh masyarakat swasta sebagian besarnya bisa diserap konsumsinya oleh PNS. Karena sejatinya pegawai pemerintahan itu merupakan sekelompok tenaga kerja dengan keahlian spesifik yang secara efisien dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan alat tukar. Lancarnya peredaran alat tukar tentu saja akan selaras dengan kelancaran perputaran roda perekonomian. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar semakin banyak konten menarik di channel ini. Wassalamualaikum.